Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sedikit share tentang OBS Studio. Apa itu OBS Studio? Itu adalah suatu software untuk broadcast sebenarnya. Jadi dari namanya adalah Open Broadcaster Software. Tetapi tidak hanya untuk broadcast, jadi bisa juga untuk recording. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Kita langsung saja ya. Jadi kita masuk ke Google saja, terus diketik ini Open Broadcaster Software atau OBS Studio. Dan keuntungan pertama dari OBS ini adalah free and open source. Jadi tidak perlu bayar sama sekali. Nah, dari sini bisa kita download. Dan ada beberapa pilihan, ada Windows, ada Apple, ada juga Linux ya ini ya. Jadi kita bisa milih mana yang kita inginkan. Oke, setelah di-download, terus bisa dipilih ya. Download saja, di-install. Installnya seperti biasa, tidak perlu saya jelaskan. Nah, setelah install, coba di-run. Nah, kadang kalau di-run seperti ini, ada beberapa device yang di sini nanti hitam. Nah, kalau hitam itu maksudnya black screen. Jadi, ada ketidakcocokan antara software pengolah displaynya dengan OBS-nya. Jadi kita butuh melakukan sesuatu. Nah, bisa diikuti tutorial yang ada di YouTube ini. Ini kan banyak. Ini kan cuma 3 menit juga kan, tidak terlalu lama. Jadi ikuti saja yang ada di sini untuk membenahi black screen tadi, screen hitam tadi. Nah, sekarang fitur-fitur apa yang ada di OBS? Kita langsung balik ke sini tadi. Jadi di sini seperti bisa dilihat, saya ada beberapa scene di sini. Nah, contohnya yang scene 5 ini saya ingin tangkapan layar, terus ada sayanya di kanan. Nah, kalau misalkan saya pindah ke scene 6, bisa dilihat ya, dia otomatis berubah jadi saya saja. Jadi full menggunakan kamera. Oke, kembali lagi ke scene 5. Bagaimana cara set scene ini? Nah, ini tinggal ditambah saja scene. Nanti akan menambah scene-nya. Terus di bagian Oke, sepertinya butuh. Oh ya, ini. Jadi nanti tinggal ditulis namanya, nama scene-nya. Tapi saya tidak ingin menambahkan nama scene-nya di sini. Oke, jadi intinya ini tadi ditambahkan scene-nya. Terus di sebelah kanan ini tinggal kita tambah apa yang kita inginkan. Jadi contohnya bisa capture audio input, bisa capture audio output dan sebagainya. Ada media source, ada lain-lain. Jadi kalau yang display capture seperti yang saya lihatkan ini, itu untuk merecord. Ini display capture. Di sini untuk merecord apapun yang ada di screen kita. Jadi gunanya display capture itu merecord apa yang di screen. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan PowerPoint atau menggunakan Beamer, terus ditampilkan slide-nya, terus ingin itu yang ditampilkan, nah itu pakainya yang display capture. Terus ada video capture device. Jadi di sini saya menggunakan Camlink. Jadi ini saya hubungkan dengan kamera, tetapi juga bisa pakai yang webcam bawaan komputer. Jadi bisa di set, terus kita ingin seberapa besar ini bisa ditarik, diturunkan. Jadi sederhana sekali untuk pembuatan scene-nya. Nah, di sini saya sudah set sampai beberapa scene. Jadi yang 1, 2, 3 ini saya set untuk nih scene 2, scene 3 ini saya set untuk kalau jaga-jaga harus butuh pakai webcam. Terus 4, 5, 6 ini kalau misalkan ya saya cukup serius menggunakan Camlink tadi. Saya hubungkan dengan kamera. Jadi keuntungan kedua adalah andaikan kita tidak punya kamera pun juga sebenarnya pakai webcam saja sudah cukup. Jadi sangat-sangat enak ya di situ. Nah, ada hal lagi yang harus diketahui di sini. Ini adalah ada settingnya di sini. Terus ada hotkey. Jadi kita bisa set kalau apa-apa harus balik ke program OBS-nya kan jadi agak ribet kan. Nah, ini ada shortcut-nya. Kita bisa setting shortcut-nya di sini.
Jadi contohnya di sini saya menggunakan 0 untuk start recording. Jadi tinggal pencet 0 di keyboard itu sudah start sendiri. Terus di sini kalau saya pencet 9 dia langsung otomatis berhenti. Jadi enak sekali. Nah, keuntungan ketiga adalah kita bisa merubah-rubah scene-nya itu sesuka hati kita. Jadi biasanya orang-orang kalau misalkan screen recorder itu hanya screen-nya saja terus ada suaranya. Tapi di sini kita bisa set misalkan screen-nya saja, terus kadang diganti orangnya, jadi bisa lebih interaktif. Jadi keuntungannya itu. Saya masih ingat ketika dulu membuatkan video untuk istri saya waktu tugas prajab, itu ya saya merecord wajahnya, terus habis itu juga merecord screen-nya, selanjutnya diedit. Nah untuk pengeditan sendiri itu bisa 1 jam lebih, bisa hampir 2 jam pas itu. Karena saya tidak terlalu terbiasa kan dengan editan. Dan juga harus rendering lagi ya. Jadi lama sekali. Jadi bayangkan kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Yang tadi saya katakan edit bisa sejam lebih terus rendering. Dengan cara ya tinggal ini tadi. Jadi kalau ini misalkan saya pencet stop recording. Ini stop recording atau angka 9 tadi shortcutnya. Nah itu waktu selesai dia sudah langsung jadi video jeder. Jadi tanpa perlu mengedit lagi. Jadi save waktunya banyak. Jadi 3 itu menurut saya keuntungan utama menggunakan OBS. Pertama dia open source. Terus kedua dengan minimalis mungkin. Jadi misalkan pakai webcam saja itu sudah bisa. Jadi hanya modal komputer saja sebenarnya sudah cukup. Terus yang ketiga itu bisa ganti-ganti scene tadi. Dan kita tidak perlu mengedit. Dan itu yang paling enak. Jadi kalau melihat video-video perkuliahan saya yang sebelum-sebelumnya itu juga semuanya pakai OBS. Itu karena saya suka saja ganti scene. Jadi tidak bosan. Kalau orang melihat slide terus-terusan, terus habis itu tidak berubah sama sekali, itu kan mudah bosan. Oke, dan keempat yang sudah saya tunjukkan tadi bisa dibuat hotkey-nya. Jadi bisa dibuat apa istilahnya shortcut-nya. Jadi kita tidak perlu kembali ke programnya, tinggal pencet apa yang kita inginkan, dia sudah otomatis terkonek. Oke. Jadi ada sedikit tambahan mungkin untuk video kali ini. Jadi saya juga ingin men-share sedikit tentang apa yang terjadi kalau kita menggunakan ini ke laptop kita ya. Jadi kekurangannya kalau misalkan kita presentasi di laptop itu kan jadi susah mau tulis-tulis. Nah, tapi kita bisa menggunakan tablet. Jadi ini tablet lama ini sebelum saya kuliah S3 dulu. Ini Tab A. Jadi menarik sekali karena persis sama seperti yang punya supervisor saya dulu. Jadi waktu mengeluarkan persis ya. Cuma bedanya ini LTE. Dan ini bisa dikonekkan ke laptop. Jadi pertama caranya adalah dengan jadi ini harus connect ke WiFi yang sama, oke ya. Jadi tablet atau handphone atau apapun dengan laptopnya itu harus connect ke WiFi yang sama. Selanjutnya tinggal buka di laptop. Di sini ada connect. Jadi untuk Windows 10 tinggal ini saja. Terus selanjutnya untuk yang di sini. Jadi di bagian atas ini nanti tinggal dicari ada Smart View. Terus oke. Jadi diklik saja di bagian tabletnya yang bagian Smart View. Ini baru connecting. Oke, masih belum bisa. Nah, sekarang sudah connect. Jadi bisa dilihat ya di sini ya kalau saya buat full screen. Nah, jadi tampilannya di sini bisa sambil menulis. Jadi misalkan contoh saya ingin ini kerjaan istri saya, metode momen. Nah, jadi bisa dilihat kita bisa juga sambil menulis di sini. Jadi tanpa menggunakan whiteboard.
tinggal modal laptop, terus tablet, sama ya yang kalau bisa ada yang apa ini namanya, pennya ya. Jadi bisa sambil menulis, jadi lebih interaktif juga, lebih nyaman. Apalagi matematika itu kan memang paling nyamannya ya sambil menulis gitu kan. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jadi saya sengaja membuat yang sesederhana mungkin. Kalau ada kendala bisa komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.